jenis gudang bahan peledak yang pertama dibagi menjadi menurut fungsinya, yaitu ada gudang bahan peledak utama, gudang handak sementara, dan gudang handak transit. Kemudian menurut jenisnya, gudang bahan peledak peka detonator, gudang bahan peledak peka primer, dan gudang bahan peledak ramuan bahan peledak. Gudang bahan peledak utama digunakan untuk penyimpanan bahan-bahan peledak, baik itu ramuan, detonator, peka primer. Sedangkan untuk yang sementara, karena sifatnya sementara, biasa digunakan untuk area-area konstruksi. Kalau utama untuk yang operasional yang sudah berjalan, misalkan seperti yang ada di 4 site PT Brokol. Gudang handak transit itu dibangun ketika pertimbangan secara logistik di mana akses untuk menuju ke gudang utama itu terlalu jauh, sehingga gudang handak transit akan diperlukan. Sifatnya dia ada di dekat dengan pelabuhan biasanya. Untuk bahan peledak peka detonator, contohnya dinamit, booster, kortek atau biasa disebut dengan peledak, juga detonator sendiri. Ada juga lead inline. Kemudian bahan peledak peka primer itu ANFO, emosi, dan water gel. Yang ketiga produk ini ada di area kerja PT Brokol. Kemudian bahan ramuan bahan peledak itu ada amonium nitrat dan ada ansol. Sehubungan gudang bahan peledak harus diajukan kepada instansi terkait, maka ada beberapa persyaratan dalam permohonan untuk pemilikan izin gudang bahan peledak. Yang pertama adalah pengajuan rencana dari perusahaan dalam RKAB atau rencana kerja anggaran belanja. Kemudian ada fotokopi IUP, KK, kontrak karya atau PKP 2B seperti PT Brokol. Ada fotokopi surat pengesahan KTT, kemudian gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 berbanding 5.000, gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan maksimal skala 1 banding 400. Kemudian fotokopi SK gudang bahan peledak yang akan diperpanjang. Hal ini khusus untuk gudang yang sudah memiliki izin. Kemudian ada data teknis terkait permohonan gudang bahan peledak baru. Kemudian dari sisi penumpukannya, jadi setelah gudang memiliki izin nanti, kemudian dilakukan proses pembelian dan pemesanan, tentunya gudang harus ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Untuk peka detonator, tinggi tumpukan paling tinggi adalah 180 cm dari lantai. Kemudian lebar tumpukan paling banyak adalah 4 peti. Bisa dilihat di gambar. Kemudian di antara lapisan peti diberi papan penyekat. Jarak antara tumpukan minimum yaitu 80 cm. Ruang bebas antara tumpukan dengan dinding minimum adalah 30 cm. Jadi antara tumpukan tidak boleh terlalu menempel dengan dinding, harus tersedia ruang sebesar 30 cm. Jika gudangnya dalam bentuk kontainer, kapasitas maksimum hanya 4 ton atau 4.000 kg dan disusun sedemikian rupa sehingga udara dapat mengalir dengan baik. Khusus untuk gudang ramuan dengan kemasan jumbo bag atau rata-rata 1.000 kg disimpan menggunakan palet. Berdasarkan standar dari Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017, standar minimal untuk palet adalah 10 cm untuk ketinggiannya dari permukaan atau lantai gudang bahan peledak. Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak tidak boleh secara manual, jadi harus menggunakan alat angkat yang sesuai, misalkan forklift.
Ruang bebas antara tumpukan dengan dinding adalah 7 meter. Jadi pada air dengan dinding. Kemudian disimpan juga dengan paletnya. Tinggi tumpukan paling banyak adalah 3 tumpukan. Tersedia lorong untuk operasi alat angkut. Jadi antara tumpukan dengan tumpukan lainnya harus tersedia untuk proses manuver atau proses pengambilan AN di dalam gudang. Jadi tidak boleh gudang terlalu penuh kapasitasnya. Harus tersedia ruang untuk manuver ya alat angkut tersebut. Jarak antara tumpukan sesuai alat angkut dapat manuver dengan aman. Alat angkut tidak boleh ditinggal di dalam gudang. Jadi setelah beroperasi, setelah melakukan pengambilan atau penyusunan AN, alat angkut atau forklift tersebut harus diletakkan di luar gudang. Tidak boleh disimpan bersama-sama dengan amonium nitrat. Karena yang di dalam gudang bahan peledak hanya ada bahan peledaknya itu sendiri. Baik itu detonator maupun dinamit ataupun amonium nitrat. Jadi hanya bahan peledak itu sendiri di dalam